berkembang ya. Mereka pendidikan kewarganegaraan itu juga harus mengikuti zaman. Ya, jadi untuk guru dan siswa jangan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Karena pengaruhnya besar banget ya untuk menjadi sendiri untuk Jadi sendiri lingkungan dan karya. untuk pesannya ini aja sih ya. Semoga dari penjelasan saya tadi itu bisa memberikan informasi baru Ya, pengetahuan baru ya, kayak menambah wawasan gitu terkait dengan pendidikan. tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host dari podcast kewarganegaraan kali ini pamit undur diri. Saya juga sebagai narasumber utama di sini pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata, ya ada salah kata dan salah pengucapan ya. Dan see you di podcast Selanjutnya, guru bisa mencermati dengan baik, menyerap pikiran menyerap dengan baik apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Guru bisa langsung menerapkan pada siswa dengan ilmu. dijadikan contoh gitu ya sama gurunya. Jadi nanti siswanya tidak mengalami yang namanya apa ya kurang mengerti atau kurang memahami kurang mengerti pendidikan kewarganegaraan yang baik. Karena maksudnya berarti gurunya juga bagus ya, karena sebelum diterapkan tuh gurunya udah mempelajari lebih dahulu, Karena gurunya sudah paham banget. benar banget. Nah itu suatu yang bagus ya Mbak ya. Dan kira-kira dalam proses penerapan ini ada nggak sih peran sekolahnya? Ada banget dulu. Jadi peran sekolah ini utamanya di lingkungan sekolah. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di podcast Kewarganegaraan. Jadi saya Paulina Pelandaton akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini ya, saya kedatangan seorang narasumber yang sangat-sangat inspiratif yang akan membawakan materi yang juga sangat gong ya. Tanpa berlama-lama lagi ya, saya akan meminta Mbak narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Jadi perkenalkan, nama saya Lydia Putri Setiawati, biasa dipanggil Lydia. Nah, kali ini saya akan menjadi narasumber pertama atau narasumber utama yang akan menjelaskan tentang materi podcast hari ini nih.
Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ya Mbak ya ngebahas terkait dengan pembahasan yang dibawakan oleh Mbak Maulidia pada hari ini. Nah sebelum kita masuk ya Mbak bisa memberitahukan nggak sih kepada para penonton kita terkait pembahasan yang akan kita bahas hari ini? Oke, jadi pembahasan kali ini itu mengenai penelitian Uni Eropa dan negara-negaranya mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, selain di Uni Eropa ya, materi ini juga akan nyambung sama penerapan pendidikan Di Indonesia. kewarganegaraan di negara Indonesia juga. Oh berarti topik hari ini tuh menjadi bisa dibilang ya topik yang cukup menarik karena hari ini tuh Mbak Maulidia itu nggak menjelaskan terkait globalnya sendiri ya, tapi lebih terperinci lagi yaitu diterapkan di negara kita. Betul, secara luas gitu. Jadi Mbak ya dari tema yang tadi Mbak beritahukan itu kan terkait penelitian Uni Eropa dan negara anggotanya ya mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah di sini Mbak bisa menjelaskan sedikit gak terkait dengan penelitian? Oke, jadi penelitian Uni Eropa ini diawali di tahun 1990-an. Berarti cukup lama ya Mbak ya? Betul, cukup lama banget. Nah, di tahun segitu itu munculnya yang namanya perjanjian Maastricht. Jadi perjanjian ini yang melandasi dilakukannya penelitian ini, dan penelitian ini menjadi salah satu syarat dan tujuan dibuatnya perjanjian Maastricht. Nah, selain penelitian ini ada juga tujuan lain di perjanjian Maastricht tersebut. Kita sedikit intermezzo dikit ya. Ya boleh. Jadi tujuan yang lain itu ada di mereka ingin memperkuat tatanan negara, karena kan Uni Eropa dan negara-negaranya itu kan banyak banget ya. Jadi mereka ingin mempersempitkan gitu. Ya, nah selain itu mereka juga ingin memperkuat mata uang mereka yaitu euro. Iya benar banget kan, di benua Eropa itu kan hampir setiap negaranya itu menggunakan mata uang euro kan. Betul. Nah, tadi kan Mbak udah memberitakan sekilas ya bahwa dalam proses penelitian Uni Eropa ini melibatkan negara-negara ya. Kira-kira ada berapa banyak negara sih yang terlibat dalam penelitian ini? Oke, jadi banyak banget nih ya. Sekitar 17 negara yang ikut andil dalam penelitian ini. Oh, berarti cukup banyak sekali ya, bisa dikatakan banyak sekali ya. Dan ini mau nanya sedikit ya Mbak ya terkait dengan hasil penelitiannya. Nah, tadi kan Mbak udah menjelaskan kan penelitiannya itu apa. Di sini Mbak bisa memberitakan sedikit nggak terkait dengan hasil penelitian yang didapat? Oke, untuk hasilnya sendiri itu cukup banyak kali ya. Mungkin kalau banyak berkenan saya akan menjelaskan satu persatu nih. Oh boleh banget ya, biar para penonton kita juga bisa menjadi lebih memahami terkait dengan penelitian Uni Eropa Iya, sendiri. ilmu baru. Iya benar banget Mbak. Nah, mungkin yang pertama penelitian ini tuh bisa menjadi salah satu sejarah ya buat mereka. Iya sejarah baru gitu ya. Sejarah baru. Selain itu, mereka juga lebih menyadari ya, pentingnya pendidikan kewarganegaraan di negara mereka. Terus ada juga dari kesadaran tersebut juga akan terbentuk rasa nasionalisme nih. Jadi karakter nasionalisme akan terbentuk sehingga mereka tuh jadi lebih cinta tanah air mereka sendiri gitu kan. Berarti bagus banget ya hasilnya ini. Terus selain itu juga kan yang namanya pendidikan itu kan umumnya di sekolah ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan nasional belajar lah gitu. Nah, untuk lingkungan sekolah sendiri itu jadi lebih lebih bisa menjadi ruang demokratis gitu, ruang demokratis bagi siswanya sendiri atau bagi warga sekolahnya ya. bahkan warga sekolahnya semua bisa Beraspirasi gitu, menyampaikan pendapat mereka tanpa ada yang namanya pembatas gitu ya Mbak ya. Terus yang terakhir itu juga bisa menjadi suatu kombinasi baru. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini
bisa dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain nih, misalkan apa ya, misalkan kegiatan budaya gitu kan, itu kan apa ya, mengumpulkan satu itu satu kerumunan warga yang berbeda-beda gitu. Iya. Dan kira-kira dalam hasil penelitian ini ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak? Tentu banget nih, untuk tantangan yang terbesar mungkin di perbedaan pendapat kali ya Mbak ya, karena Ya banyak sih, banyak negara kan yang nimbrung dalam hal ini. di satu negara aja udah berapa ribu orang tuh. Iya, Apalagi benar banget sih. 17 negara. Iya, tentunya menimbulkan pendapat yang berbeda-beda bagi mereka. Nah, selain itu dari pendapat yang berbeda-beda, tentunya mereka juga akan menyerap pandangan yang berbeda juga dong tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya sih, bener banget ya Mbak. Nah, jadi ketika pendidikan kewarganegaraan itu diterapkan kepada warga atau bahkan siswanya, itu bisa jadi berbeda spekulasi nih antara satu Berarti negara. akan ada pro kontra gitu. Betul, pro kontra. Nah ini kan tadi Mbak sudah sedikit ya tadi di awal itu Mbak bilang akan maksudnya akan ada hubungannya juga dengan negara Indonesia kan. Jadi di sini Mbak bisa menjelaskan nggak terkait hubungannya dengan hubungan penelitian ini dengan negara Indonesia sendiri? Jadi untuk hubungannya sendiri ya, seperti yang kita tahu ya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu kan masih kurang sempurna ya, bisa dibilang. Ya benar banget. Jadi mungkin pemerintah atau oknum-oknum yang terlibat dalam proses penerapan pendidikan kewarganegaraan ini mungkin bisa sedikit terinspirasi nih dari hasil penelitian tadi. Ya, apalagi kan apa ya, penelitian ini kan memiliki kondisi yang agak sama nih, agak memiliki kesamaan ya. Kalau di Indonesia itu kan kita juga berbeda-beda Ya benar banget, berbeda budaya. suku, budaya, agama, ras gitu. Sehingga dari perbedaan Uni Eropa yang sudah kita ketahui tadi, mungkin dari pihak Indonesianya sendiri bisa menjadi satukan, lalu menyimpulkan dan menyaring. Oh iya, jadi kayak dijadiin pedoman gitu dari Betul. Jadi ketika penerapan itu dilakukan, nanti Indonesia bisa lebih proper nih tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi kayak sebelum diterapkan itu dibuat sedemikian rupa supaya waktu diterapkannya itu lebih mudah diserap gitu ya. Apalagi Uni Eropa itu kan negara maju. Iya, Dibandingkan dengan negara Indonesia yang masih berkembang ya. apalagi dengan Amerika Serikat dan China itu kan juga negara maju ya. Cuma kan untuk mereka perbedaan itu kurang ketara seperti Uni Eropa. Kalau Uni Eropa kan perbedaannya dari satu negara dengan negara lain. Kan banyak anggotanya ya. Iya. Kalau di Amerika atau Cina kan cuma satu negara itu aja. Dan budayanya itu ya mirip-mirip. Iya, kayak budayanya nggak terlalu menonjol gak sih, karena bisa dikatakan mereka itu memiliki satu kesamaan gitu. Iya. Dan kalau di Indonesia sendiri ya, itu cara penerapannya gimana sih? Oke, untuk cara penerapannya mungkin bisa dari sekolah, bukan sekolah kali ya. Karena ini kan pendidikan. Iya benar. Mungkin bisa dimulai dari guru dulu. Guru bisa memahami apa sih itu pendidikan kewarganegaraan dan seberapa penting pendidikan kewarganegaraan ini bagi kita, bagi warga negara Indonesia ini. Nah, setelah guru bisa mencermati dengan baik, Menyerapi gitu ya, Mbak. menyerap dengan baik apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan, guru bisa langsung menerapkan pada siswanya nih. Jadi kayak dijadikan contoh gitu ya sama gurunya. Jadi nanti siswanya tidak mengalami yang namanya apa ya, kurang ngerti atau kurang memahami, kurang benar apa ya pendidikan kewarganegaraan yang baik. Karena maksudnya training gurunya juga bagus ya, karena sebelum diterapkan tuh gurunya udah mempelajari lebih dahulu. Jadi kayaknya udah paham banget. bener banget. Nah ini tuh suatu yang bagus ya Mbak ya.
Dan kira-kira dalam proses penerapan ini ada nggak sih peran sekolahnya? Tentu ada banget dong. Mungkin peran sekolah itu penting banget ya, karena kan pendidikan kewarganegaraan ini utamanya di lingkungan sekolah nih. Mungkin sekolah ini bisa menyediakan apa ya namanya Fasilitasnya. fasilitas itu tersendiri ya, apalagi pendidikan kewarganegaraan itu kan apa ya dampaknya itu berkelanjutan, Iya, benar banget, berkelanjutan untuk di lingkungan masyarakat dan lingkungan bernegara juga. Ya, jadi nggak hanya berpengaruh di sekolah ya, tapi berkelanjutan sampai di luar lingkungan sekolahnya juga. Betul banget. Di sini Mbak bisa menceritakan sedikit nggak sih terkait dengan tantangan? Tapi sebelum memberikan apa ya tantangan ini, Mbak bisa menempatkan posisi Mbaknya sebagai guru, jadi lebih mendalami gitu ya dalam memberikan tanggapan. Kalau tantangan dari pandangan guru atau pengajar itu mungkin banyak banget ya, karena kan guru sebagai yang Mbak bilang tadi pedoman, sebagai tonggak nih penerapan ke siswanya itu nanti gimana gitu. Mungkin di sekarang ini yang lagi marak itu mungkin ini ya kurang meratanya fasilitas yang ada. Iya benar banget sih, apalagi kan perbedaan antara sekolah-sekolah di kota dan di pelosok itu kan lumayan berbeda kan fasilitasnya. Jauh banget Iya. bedanya. Jadi dari situ mungkin juga bisa menghambat nih cara guru itu menerapkan pada siswanya gitu. Nah selain itu, selain siswanya yang kurang ini, mungkin gurunya juga kan nggak semua guru itu mengerti ya tentang fasilitas dan teknologi sekarang. Jadi guru itu kurang bisa memanfaatkan fasilitas semaksimal mungkin siswanya gitu. Terus yang lanjutnya itu mungkin perubahan peran. Jadi untuk kurikulum akhir-akhir ini itu kan nggak melulu teori. Iya benar, kayak harus ada prakteknya juga kan. Jadi kalau interaksi dari siswa dan aktifan dari siswanya juga kan gitu ya. Iya benar banget sih. Apalagi kurikulum kita tuh kan berbeda-beda Iya, berubah. tergantung menterinya juga kan Mbak ya. Jadi guru itu juga bisa harus menjadi motivator muridnya, jadi mendorong, jadi muridnya bisa lebih aktif lagi dalam ruang Lagi kan belajar. menghadapi kurikulum yang baru yang ganti gitu kan. Terus mungkin tantangan yang terakhir dari segi profesionalitas. Jadi tidak semua guru PKN yang ada di SD ya terutama banyak kasus guru itu tidak sesuai dengan pendidikan yang Profesinya, diaku. Iya. Jadi mungkin ada guru PKN yang dulu belajarnya tuh nggak PKN gitu. Oh, kayak guru-guru PGSD gitu kan biasanya kan ngambil semua, jadi nanti waktu di sekolahnya juga guru cuman paling bawa buku, jadi kayak sudah dibagi ya udah bab ini nanti akan diterapkan di Iya, sini, tapi betul. gurunya tuh bukan pengampu langsung. Jadi asalkan teori itu sudah disampaikan ya sudah, Iya, tidak jadi mau itu dan tahu lagi ya sudah menjadi urusan siswanya sendiri. gitu ya, mau siswanya mengerti atau tidak yang penting materinya tuh udah disampaikan ya. Karena guru tersebut kan juga kurang memahami ya, karena itu kan bukan bidangnya sebenarnya. Hal ini sering terjadi juga ya di sekolah-sekolah dasar gitu. Apalagi di sekolah-sekolah yang ini yang di pelosok-pelosok itu kan pokoknya ada guru gitu. Iya benar banget, apalagi kan guru-guru di sekolah-sekolah itu kan nggak banyak kan, jadi kayak gurunya tuh dituntut harus bisa menguasai semuanya. Jadi di sini kan Mbak sudah menjelaskan terkait dengan tantangan untuk gurunya ya. Nah di sini pasti ada dong timbal baliknya. Jadi Mbak bisa menjelaskan nggak terkait sedikit aja, nggak apa-apa sedikit ya, kayak terkait tantangan yang akan dihadapi siswa dalam proses penerapan ini. Oke, kalau tantangan untuk siswanya sendiri itu mungkin
kalau di era kita gitu kan, era kita kan era dimana teknologi dan digitalisasi itu berkembang cepat ya. Mungkin ada muncul yang namanya distraksi informasi. Jadi terutama di sosial media nih kan banyak oknum yang tidak mencerminkan sikap yang baik untuk pendidikan kewarganegaraan itu sendiri kan. Contohnya misalkan menyebarkan hoax, ya bullying secara digital, digital di sosmed gitu. Jadi itu menjadi distraksi tersendiri buat siswa. Jadi mempertanyakan nih itu tuh kebenarannya enggak sih? Iya, jadi itu juga bisa jadi PR nih buat guru-guru untuk menjelaskan hal tersebut. Ya, membenarkan kalau sikap itu tuh salah gitu. Terus mungkin yang tantangan kali ini itu nyambung sama tantangan yang yang teknologi kurang merata. Iya, memadai juga. Nah, itu bisa jadi juga tantangan buat siswanya karena minim pengajaran interaktif. Oh iya, benar. Iya, jadi kan kalau misalnya tidak ada fasilitas yang memadai ya. itu, jadi kan kurang nah gitu. Oh iya, benar banget ya Mbak ya. Kurang afdol gitu. Iya, itu bahasa gaulnya ya, jadi kayak kurang afdol gitu. Iya. Terus juga ada yang namanya kan kalau di sekolah itu kan mapelnya nggak cuma PKN doang ya. Iya, benar banget. Ada banyak gitu. Kewarganegaraan, betul, ada banyak. Dan itu tuh PKN kan bukan salah satu mapel yang menjadi prioritas. Iya sih, itu kan termaksud matkul umum ya. Kalau matkul prioritas itu kan kayak bahasa Indonesia, matematika, Iya, benar, bahasa Inggris. Jadi siswa itu juga kan nggak semua siswa bisa ini yang menguasai semua. Iya, benar. Jadi mereka punya keunggulan masing-masing Di setiap matkulnya ya. Jadi kayak bisanya di matematika, belum tentu bisa di PKN gitu. Iya betul. Jadi siswa juga bisa jadi kurang memahami nih pendidikan kewarganegaraan yang sudah disampaikan oleh gurunya karena mereka merasa itu bukan potensi mereka itu. Ya, benar banget sih, kayak passionnya tuh bukan di situ. Passionnya bukan di situ. Dari beberapa penjelasan Mbak ya terkait dengan proses penerapan, terus tantangan sendiri dalam proses penerapan ini, yaitu tantangan guru ataupun siswa, Mbak bisa memberikan sedikit contoh nggak sih terkait dengan penerapan ini? Terus gimana sih misalnya kayak gimana tindakannya akan diambil jika tidak berhasil menerapkan ini hasil penelitian ini? Mungkin bisa kita ambil contohnya yang umum banget ya, apalagi di generasi kita itu kan ada yang namanya angkatan percobaan. Oh iya, tahun kemarin ya di angkatan kita. Jadi kurikulum angkatan kita itu kan berubah-ubah ya. Karena dia tuh ganti menteri, ganti kurikulum. Iya, bener banget sih. Itu kan bisa menjadi suatu masalah untuk guru maupun siswa. Kalau untuk guru mungkin guru menjadi kebingungan nih, ini kurikulum yang mana yang Mau diambil untuk ajarin ke siswa gitu kan. kurikulum mana yang lebih efektif untuk murid mereka. Dan guru juga kan nggak semua bisa memahami kurikulum yang terus update. Iya sih, bener. Jadi bisa saja guru bisa misinformasi Iya, dan menjadi salah paham bagaimana cara penerapan pendidikan Pancasila itu sendiri. Kalau untuk siswa itu kan kalau perubahan kurikulum itu kan juga perlu adaptasi ya untuk siswanya juga. Mungkin siswa juga jadi lebih bingung nih. Jadi kayak kok kemarin cara ngajarnya ini sekarang ini. Ya, apalagi kemarin kan kita dari K13 terus masuk ke kurikulum Merdeka kan. Jadi yang awalnya pengajaran itu secara teoritis itu jadi menjadi pengajaran yang
mengharuskan siswa itu juga aktif dalam ruang diskusi tersebut. Jadi nggak cuma guru yang terus berbicara, Tapi kayak siswa juga dituntut harus bisa menyampaikan harus berbicara, karena kan sesuai yang kita tahu pendidikan kewarganegaraan ini menuntut memiliki manfaat dan tujuan menjadikan siswa atau diri sendiri itu menjadi lebih nasionalisme, demokratis gitu kan, dan memiliki sikap moral. dan pastinya dari pendidikan kewarganegaraan sendiri itu mempunyai dampak yang cukup luas ya Mbak ya. Itu cukup luas. Nah, untuk solusinya mungkin untuk pemerintah sendiri itu bisa menfikskan lagi ya, kalau bahasa gaulnya Iya, masih sekarang lagi sebelum diterapkan gitu kan. membenarkan lagi mana nih kurikulum yang sekiranya relevan untuk warga mereka, khususnya siswa-siswa yang sedang ini mengampu pendidikan itu. Ya, karena nanti akan ada pro kontra kan di dalam proses penerapannya Iya, sendiri. karena sekarang kan juga udah pro kontra nih. Iya, benar banget. Dan di sini tuh kita udah sampai di penghujung acara podcast ya. Udah nggak kerasa ya. Ya, udah lama banget ya, dan karena keseruannya jadi kita jadi nggak ngerasa ternyata kita udah cukup lama ngebahas terkait dengan penelitian Uni Eropa sendiri ya. Dari penjelasan yang cukup banyak ya dijelaskan oleh Mbak Maulidia, ada nggak sih sedikit saran atau pesan yang mau disampaikan kepada penonton? Oke, untuk saran ya mungkin dari segi guru dan siswanya ya, kita apalagi di era digitalisasi ini kan semakin terus berkembang ya. Jadi kan pendidikan kewarganegaraan itu juga harus mengikuti zaman nih ya. Jadi untuk guru dan siswa mungkin janganlah tutup telinga, tutup mata tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, karena itu kan juga pengaruhnya besar banget ya. Iya, Ya, untuk negara sendiri, untuk diri kita diri sendiri, lingkungan dan negara ya. Untuk pesannya ini aja sih Mbak, semoga dari penjelasan saya tadi tuh bisa memberikan informasi baru atau Iya, pengetahuan baru ya, kayak menambah wawasan gitu terkait dengan penelitian ini. tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host dari podcast kewarganegaraan kali ini pamit undur diri. Jadi saya juga sebagai narasumber utama di sini pamit undur diri. Maaf bila ada Kesalahan, ya, ada salah kata dan salah pengucapan ya. Dan see you di podcast Selanjutnya, Halo teman-teman, sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton podcast kali ini. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Julius Rustan. Aku mengambil tema ini karena harapanku buat teman-teman yang mendengarkan dan menonton podcast kita lebih mengerti tentang pentingnya ilmu kewarganegaraan, baik itu di manca global maupun nasional. Selain itu, aku juga berharap pendidikan kewarganegaraan di negara kita bisa lebih berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya dan bisa membentuk karakter siswa-siswanya agar lebih memiliki moral dan demokrasi yang tinggi. Buat teman-teman juga jangan lupa ya belajar ilmu pendidikan kewarganegaraan karena itu sangat-sangatlah penting untuk diri kita sendiri, untuk orang di sekitar kita maupun untuk negara kita yang tercinta ini. So, see you in next podcast
nanti ya. Bye bye. Terima kasih banyak teman-teman. Maaf juga ya apabila ada salah kata.